Ayo Mas Temon, ini rencananya mau dikonsep apa ini? Ya, sesuatu hal yang kita hasilkan, suatu karya apapun wujudnya, itu memang endingnya, apalagi di dunia bonsai itu jadi ekonomi kreatif ya. Dimana hobi itu bisa menghasilkan. Nah, di bonsai sendiri potensinya amat sangat luar biasa. Kita berkesenian di bonsai itu sanggup menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Nah, di sini pentingnya untuk belajar meletakkan konsep itu yaitu walaupun endingnya untuk dijual katanya Mas Badur. Tetapi kalau konsepnya ngambang, siapa yang mau beli kan gitu. Tapi kalau konsepnya jelas, bisa diterima rasa dan logika, yakinlah semua pasti akan menyukai. Kalaupun harganya tidak terlalu mahal, pasti banyak peminatnya. Kan seperti itu. Karena kalau pemikiran saya pribadi sih sebenarnya karya untuk hidup kan gitu ya. Bukan hidup untuk karya kan gitu. Kalau hidup untuk karya, kantong kita bolong. Itu kalau saya, enggak tahu kalau jenengan semua. Tapi bagi saya terus berkarya untuk hidup kan gitu. Artinya ya bisa menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Bisa kantong kita tambah kan gitu. Tetapi amat sangat omong kosong kalau ekonomi kreatif tidak berjalan, kita mampu berkarya secara maksimal kan gitu. Bukan begitu Mas Faisal? Kalau kita mau bonsai, apalagi dari budidaya dan sebagainya, ya kita harus seyogianya ekonomi kreatif yang dikedepankan dulu, sehingga kedepannya kita mampu berkarya secara maksimal. Kalau kantong kita kosong, gimana kita mau berkarya maksimal? Karena berkarya bonsai, mau seminimal mungkin apapun, tetap ada biaya kan gitu. Bentar Mas, ini rencana mau dikonsep apa? Ini surrealis kombinasi ekspresio. Bentar. Ini surrealis kombinasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badur dari Gerapakan yang akan mengonsep bonsai ini menjadi surrealis kombinasi ekspresionis yang nantinya akan dibuat model twin trunk dan yang tabung paling bawah ini akan diluluskan lagi. Sudah lebih jelas konsepnya. Coba ini perhatikan, ambil melihat mereka mengerjakan. Coba perhatikan wujud dari pohon ini, disampaikan konsepnya akan dibikin surrealis kombinasi ekspresionis dengan model twin trunk. Sedangkan kalau kita baca dari sini dikatakan surrealis karena di sini ada batu. Terus kita baca dari pangkal ini sampai gerak garis batangnya. Apa benar itu mencerminkan garis batang twin trunk? Perlu pengawasan lagi. Jadi gini, cara kita meletakkan konsep, kita baca dulu pangkalnya, kita baca garis batangnya, punya potensi menjadi gaya atau model kan gitu. Karena suatu bentuk itu garis batang itu sudah mencerminkan gaya atau modelnya. Kalau kita baca gerak dasar dari garis batangnya, ini mencerminkan berbatang dua merebah atau tidak?
kalau kita berdiri ini kan batang tunggal ya, batang dua terus dimiringin ke kiri, berbatang dua merebah menjadi twin trunk. Nah ini mencerminkan dua garis batang merebah enggak? Batang ini segede ini kira-kira ngejar nggak nih dari trunk? Ground. Bagaimana kalau misalkan opsinya ini kan udah mencerminkan tegak meliuk yang tinggi ya. Biasa orang bicaranya dengan mahkota di atas bicaranya bunjin. Ya. Dengan kekuatan komposisi yang cabang yang mau digedekan lagi untuk menjadi komposisi mahkota tersendiri. Sebenarnya kalau ini lebih potensi menjadi model bunjin dua mahkota pengembangan dari model twin trunk. Kalau ini dipaksakan menjadi murni ke twin trunk, kayaknya balik lagi apa yang kita sampaikan tadi. Bisa nggak diterima rasa dan logika? Kalau ini berbatang dua, merebah ke kiri. Ini mau di-loss seketika kayak apapun begini, dengan garis batang yang tegak dulu baru mecah di atas ini, tidak mencerminkan dua batang yang garis batang yang merebah seperti twin trunk. Karena ada naiknya dulu. Nah naiknya itu tegak meliuk. Nah ini nantinya kalau kita tidak tepat meletakkan konsep sesuai garis batangnya, nanti ke koridor apresiasinya akan ngambang. Guys, tetap twin trunk. Kalau twin trunk nggak jadi-jadi. Bukan masalah nggak popo istilah ya. Garis batangnya ini loh tidak mencerminkan, udah. Mau digede kayak apapun ini, mau selengan tidak, tetap nggak ketemu ini. Ya sama seperti kan, terserah kita mau bikin apapun, tapi bisa nggak garis batang itu mencerminkan apa yang kita mau. Kalau nggak popo terus aku betangkan TNI tapi tidak mencerminkan, ya itu balik lagi tidak bisa diterima rasa dan logika. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah ini kan katanya tadi konsepnya kolektor ya. Padahal kalau ini kolektor dipakai bunjin dua mahkota di atas dan mahkota menggantung, udah kelar ini. Langsung cantik, langsung bisa dijadikan langsung laku. Tinggal reposisinya aja yang dipinggirin lebih geser lagi ke kiri. Sekalian juga diangkat agar benar-benar seolah-olah dia tumbuh di atas batu atau menyengkeram batu. Kenapa dikatakan surrealis kan gitu? Dari takoi. Kenapa dikatakan surrealis? Karena sesuatu menciratkan daya hayal tersendiri. Dia mencengkeram batu atau tumbuh di batu. Kalau tumbuh di batu, akar yang di dalam batu itu memberikan daya hayal tersendiri. Tumbuh di batu akarnya dari mana ya? Kok bisa hidup kan gitu? Nah ya itulah yang mencerminkan daya hayal, itulah yang dikatakan itu surrealisnya. Nah kalau mencengkeram batu, mencerminkan pohon besar yang benar-benar, nah ini daya hayalnya ini ya. Makanya pangkal dikatakan surrealis, atas dikatakan ekspresi. Nah, kekuatan ekspresi ada di perpaduan irama garis. Dan di model-model seperti ini, masalah akar tidak begitu dipermasalahkan. Beda kalau kita bicara naturalis,
yang persyaratan kakinya minimal 3, kanan, kiri, dan depan. Jadi kalau kita tepat meletakkan konsep, ke koridor apresiasinya akan diapresiasi semestinya. Jadi apa yang kita mau, nyampe. Kan gitu. Jadi perkembangan bonsai sekarang itu luar biasa. Kita mau bikin apapun tetap bisa diapresiasi sesuai koridornya. Jadi silakan teman-teman mau berkarya apapun. Tapi satu, jangan pernah lupa. Bisa nggak diterima rasa dan logika sebelum diapresiasi kan gitu. Karena koridor parameter apresiasi di kita itu sangat luar biasa. Kita sanggup mengakomodasi mulai dari model gaya apapun bisa. Karena koridornya jelas. Kenapa kadang-kadang kita ikut pameran tidak bisa diapresiasi secara maksimal? Karena dalam meletakkan konsep itu ngambang kita. Kita hanya terjebak untuk membuat wujud bentuk. Bentuknya aja udah tercapai, tetapi tidak ada isinya kan gitu. Istilahnya kan gitu. Istilahnya hanya jadi secara wujud, tapi tidak berasa. Kenapa tidak berasa? Karena konsepnya ngambang. Jadi tidak bisa diapresiasi secara tepat gitu loh. Cara koridornya kan itu. Bicara surrealis kita ngapresiasi dengan kacamata surrealis. Bicara ekspresi kita apresiasi dengan kacamata ekspresi. Bicara naturalis kita apresiasi dengan kacamata naturalis. Jadi mau naturalis, mau ekspresi, mau surrealis itu ada koridornya sendiri. Tidak bisa ini diadu dengan ini tidak bisa. Cuma dalam grid angka memang kita punya grid angka katakanlah 60 sampai 90. Kalaupun kacamata di naturalis nilainya 90, misalkan seperti itu, di ekspresionis nilainya 90, di surrealis nilainya 90, tinggal nanti masalah kematangan ketuaan pohon itu yang jadi prioritas kan gitu. Kadarnya mana yang lebih tinggi kan gitu. Tapi secara penuangan angka tetap nilainya sama 90. Walaupun naturalis, ekspresionis, atau surrealis. Tapi nanti yang membedakan nanti di tingkat kematangannya. Kalaupun kita harus pilih berdasarkan 10 besar atau dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak hanya memilih baik sekali dengan penuangan angka, ya udah sama aja. Karena ini bagus di naturalis, ini bagus di ekspresionis, ini bagus di surrealis. Dan apakah bisa ketika-tiganya digabungkan? Bisa. Contohnya ini. Pangkalnya bicara surrealis, atasnya bicara ekspresionis. Entah itu dia ngomong masalah twin trunk, entah nanti ini jadi bunjin 2 mahkota di atas dan mahkota menggantung, pengembangan dari model twin trunk, silakan. Sebenarnya kalau kita lihat karya apapun seperti di sini, tetap bisa diapresiasi sesuai koridornya. Sampai wujudnya, sampai garis batanya, tetap bisa semua sesuai koridornya. Cuma kadar seseorang untuk meletakkan angka itu berbeda, karena itu subjektif. Kan gitu. Terkait rasa seseorang kadarnya masih berbeda. Tetapi udah ada range angkanya. Dari sini sambil nunggu ada yang ditanyakan. Malam ya tadi adem ayem ya. Ayo Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini dari tadi saya sudah dorong-dorong teman-teman. Katanya disuruh ngomong, suruh ngerameni lah. Karena kebiasaan saya tuh ngerameni. Mohon maaf sekali lagi. Saya ingin mencoba tadi sempat disinggung masalah bonsai panorama ya. Ini menurut pendapat saya
pendapat pribadi saya ya. Barangkali ini agak sedikit nyeleneh, Mas. Gini masalah bonsai panorama menurut pendapat saya, bahwa definisi bonsai itu adalah pohon. Jadi pohon yang berada. Kalau panorama itu adalah apa namanya ya, cenderung pada seni lukis. Jadi ketika dalam sebuah pot ada yang menggambarkan pohon, kemudian tebing, kemudian lembah, kemudian barangkali ada aliran sungai, itu berarti bukan bentuk pohonnya yang digunakan, tetapi apa namanya, secara umum panorama pemandangan ini cenderung pada seni lukis. Jadi yang ditonjolkan itu bukan bentuk pemandangan, tetapi bentuk pohon, itulah bonsai. Itu menurut pendapat pribadi saya. Mungkin agak sedikit lewat. Barangkali pemahaman saya ini mungkin belum pernah ada yang dengar. Masalahnya bonsai itu cenderung pada pohonnya, bukan secara keseluruhan miniatur alam. Kalau yang disebutkan tadi apa namanya panorama, itu saya menyebutnya sebagai miniatur alam, bukan seni bonsai. Mohon maaf sekali lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini suatu hal yang bagus sekali ya. Apa yang disampaikan jenengan itu benar dan tepat sekali. Tetapi jenengan, maaf ya Pak ya, nggak perhatikan saya sampaikan. Saya kan bilang bonsai panorama, bukan panorama bonsai. Kalau bilang panorama bonsai, tepat yang jenengan sampaikan. Tetapi di kita yang kita sampaikan bonsai panorama, objek penilaiannya tetap di pohon panoramanya hanya faktor pendukung. Iya Pak. Kalau jenengan mengatakan yang seperti jenengan tadi, contoh di Cina atau Jepang, itu ada seni penjing. Bahasa di kita itu panorama. Dan penjing tidak bisa dinilai sama dengan bonsai, Pak. Karena yang dilombakan adalah panoramanya, miniatur panoramanya. Makanya di sana pohonnya hanya sebagai perwakilan. Kalau panorama batu gitu Pak ya, istilahnya rock penjing, itu diwakili dengan rumput atau lumut yang perspektifnya dilihat dari sangat jauh. Tadi detail pohonnya tidak bisa dilihat. Sedangkan kalau land penjing itu panorama kontur tanah dan pegunungan. Balik pohon juga tidak detail. Nah, yang ketiga di sana ada swan penjing. Jadi yang disuguhkan itu panorama hamparan air dan pegunungan. Miniatur persis yang jenengan sampaikan. Tetapi di kita, di BBBI adalah bonsai panorama. Detail pohonnya tetap yang dinilai detail pohonnya, bukan panoramanya Pak. Panoramanya hanya faktor pendukung. Bisa dipahami Pak ya? Jadi konteksnya beda Pak. Makanya kita selalu bicara bonsai panorama. Karena objeknya tetap pohon. Sependapat dengan jenengan. Di penilaian kita yang dinilai pohonnya Pak. Jadi siluet atau siluet pola batu yang menggambarkan gunung itu faktor pendukungnya.